penting yang Bapak Ibu akan upload ya. Yang pertama adalah RPP dan yang kedua adalah video praktik pembelajaran Bapak Ibu. Dan kedua dokumen ini tentunya sangat menentukan kelulusan Bapak Ibu di ujian kinerja. Mungkin tadi baik itu Pak Dekan maupun Bu Ainun uh, pernah menyampaikan bahwa khususnya untuk tahun 2025 dan 2026 ini ada tren yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada pergeseran tren di mana kalau tahun-tahun sebelumnya kelulusan itu banyak disumbangkan dari ketidaklulusan banyak disumbangkan dari uji pengetahuan. Eh, di batch 1 dan batch 3 kemarin tahun 2025 itu justru penyumbang terbesar ketidaklulusan adalah uji kinerja. Mungkin kedengaran simple ya, atau menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa PPG ya banyak yang mungkin menganggap bahwa ya yang penting saya upload tugas benar atau tidak, bisa dibuka atau tidak itu urusan belakang. Nah, itu mindset seperti itu harus Bapak Ibu jauhkan karena sudah banyak korbannya Bapak Ibu. Tadi Bu Ainun menyampaikan bahwa batch 3 kemarin ada sekitar 32 orang yang tidak lulus dan eh, mayoritas penyebabnya adalah 50% diantaranya karena persoalan UKIN ya, baik itu dokumennya tidak bisa dibuka ya, ada yang sudah bagus, sangat bagus videonya, bahkan pengujinya mengatakan loh kok seperti ini tidak lulus karena ya itu tadi tidak bisa dibuka. Ya, walaupun sudah susah payah Bapak Ibu buat, tapi tidak bisa dibuka, pasti tidak lulus Bapak Ibu. Kemudian ada juga, nah, kami tidak tahu apakah memang sengaja atau tidak, salah upload. Jadi video yang harusnya video pembelajaran yang berdurasi 20 sampai 30 menit tadi itu yang diupload malah video sumber belajar yang durasinya jauh di bawah standar sehingga oleh panitia nasional dianggap tidak lulus. Dan ternyata ketika ujian ulang kemarin videonya sebenarnya ada dan bisa dibilang sudah sesuai dengan standar. Ya mau tidak mau harus mengulang lagi dan walaupun sekarang sudah lulus tapi ya kami pasti paham bahwa kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti ujian ya tidak lulus pasti akan berpengaruh dengan ya namanya Bapak Ibu guru mungkin paham kan kalau tidak lulus ujian rasanya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu untuk pelaksanaan upload berkas tadi sudah disampaikan oleh Bu Ainun. Jadi nanti ada dua tahapan ya Bapak Ibu. Tahapan pertama seperti yang jadwal yang disampaikan Bu Ainun bahwa nanti Bapak Ibu membuat video dulu, membuat RPP dulu, mempraktekkannya, lalu mengupload ke Google Drive. Nah, nanti setelah waktunya, nanti ada batas waktunya ya. Kalau tidak salah tadi mulai 7 Februari, nanti coba kita lihat lagi, itu baru bisa mengakses halaman ini. Jadi nanti uh, halaman ini ya, walaupun nanti setelah setelah briefing ini akan kami sampaikan halaman ini, Bapak Ibu coba buka, coba masukkan identitas yang sesuai. Nanti kalau belum waktunya pasti belum bisa terbuka. Jadi kalau misalnya ada yang hari ini, besok sampai dengan di luar waktu upload berkas mencoba untuk masuk ke sistem pasti belum bisa. Bukan karena datanya yang salah atau apa, tapi memang sistemnya yang belum disiapkan karena sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Karena Bapak Ibu karakternya kan beda-beda, ada yang terlalu bersemangat ya, tapi
lihat rambu-rambu. Kalau misalnya belum waktunya ya jangan coba-coba, nggak usah dicoba-coba. Coba lihat kembali timelinenya. Nanti jika sudah sesuai timelinenya baru daftar. Nah, ada juga yang harus diingatkan dulu baru daftar ya. Jadi karakteristik Bapak Ibu yang terkadang membuat Bu Ainun, Bu Juhaini itu gemes sendiri ya. Oke, nanti silakan Bapak Ibu di halaman ini ukin.ukmppg.id. Nah, sekali lagi saya sampaikan ada jadwalnya dalam artian bahwa walaupun nanti Bapak Ibu bisa masuk sampai halaman depan ini, kalau belum jadwalnya pasti belum bisa login ke dalam aplikasi. Nah, untuk login ke dalam aplikasi, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan tiga identitas. Yang pertama adalah nomor peserta PPG atau nomor akun siaga atau PEK ID Bapak Ibu. Sekali lagi, nomor akun siaga atau PEK ID Bapak Ibu untuk yang guru madrasah, dan jangan masukkan NIM ya Bapak Ibu. Yang nomor peserta di sini yang dimaksudkan adalah nomor akun siaga atau PEK ID. Kemudian tanggal lahir nanti silahkan diklik, nanti akan mengikuti format, kemudian silahkan masukkan nomor KTP atau 16 digit NIK Bapak Ibu. Saya pastikan sudah sesuai, kemudian silahkan klik masuk. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu, oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Di sini nanti akan ada nama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan tiga dokumen. Sharingnya terpaksa. Oke, saya ulangi. Oke, ini sudah tampak ya Bapak Ibu. Oke, jadi di sini nanti Bapak Ibu akan mengupload tiga jenis dokumen ya. Dua di antaranya tadi sudah disampaikan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran. Eh, dan yang satu adalah fakta integritas. Ya, fakta integritas. Ini sudah ada formatnya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami share dan mohon sekali nanti mungkin pada saat proses upload ini nanti akan berbarengan dengan proses Bapak Ibu berproses di UP. Di UP juga nanti ada fakta integritas. Jangan sampai keliru antara fakta integritas UKIN dengan fakta integritas UP. Secara format berbeda. Kalau UKIN satu ciri khasnya itu bermaterai, sedangkan kalau UP tidak bermaterai. Nah, untuk UKIN fakta integritasnya itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti ini akan kami share ke Bapak Ibu. Silakan nanti dituliskan fakta integritas ujian kinerja. Kemudian di sini tetap ya 2000, Bapak Ibu bisa menyesuaikan 2026. Kemudian yang bertanda tangan silakan nama Bapak Ibu. Nomor peserta PPG di sini adalah sekali lagi nomor akun siaga atau PEK ID Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada NIM Bapak Ibu. Kemudian guru bidang studi silahkan sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Bidang studi sertifikasi ya Bapak Ibu, karena kami juga paham ada yang di sekolahnya mengajar apa, tapi sertifikasinya adalah bidang yang berbeda dengan bidang yang diajarkan di sekolah. Oke, ada yang coret-coret ya. Oke. Untuk LPTK-nya ya UIN Sunan Ampel Surabaya
Kemudian di sini ada dua bentuk pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama adalah modul ajar. Bapak Ibu judulnya apa, temanya apa, nanti silahkan dituliskan. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktik ini adalah benar Bapak Ibu. Ya, nanti judul videonya disamakan saja dengan temanya. Kemudian nanti di sini silakan dituliskan tempat penandatangannya menyesuaikan dengan tempat Bapak Ibu, domisilinya boleh. Silakan dituliskan misalnya nama kabupaten atau nama kotanya saja ya Bapak Ibu, biar tidak bingung ya. Silakan nanti dituliskan, kemudian tertanggalnya itu nanti mengikuti tanggal Bapak Ibu membuat fakta integritas ini atau periode Bapak Ibu melakukan perekaman atau pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, kalau tadi kita melihat paparan dari Ibu Ainun bahwa mulai hari ini sampai dengan 6 Februari ya Bapak Ibu sudah dapat melakukan proses rekam, edit dan unggah. Khususnya bagi yang telah eligible ya Bapak Ibu atau yang bisa melakukan pendaftaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa melakukan pendaftaran karena tidak tuntas disebabkan bencana, ya Bapak Ibu nanti baru bisa mendaftar diri di tanggal 28 sampai 31 Januari. Ini bagi yang belum lulus atau belum eligible di modul pembelajarannya per tanggal eh, 4 Januari kemarin. Jadi eh, kemarin ada satu orang yang baru mengajukan itu belum bisa mendaftarkan per hari ini. Nanti dia akan mendaftarkan baru bisa di tanggal 28 untuk yang terdampak bencana. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin juga terdampak bencana tapi sudah eligible, sudah lulus sebelum 3 Januari kemarin, Bapak Ibu sudah bisa nanti melakukan pendaftaran dan sudah bisa mulai rekam dan edit sampai dengan unggah video pembelajaran dan dokumen mungkin ke Google Drive-nya. Nah, untuk tanggalnya nanti direntang tanggal ini saja ya Bapak Ibu, 6 Januari sampai 6 Februari untuk tanggal yang ada di Fakta Integritas ini. Oke, nanti silahkan ditempelkan materai 10.000. Tidak perlu ditanya boleh tidak materai elektronik atau materai tempel. Silahkan terserah Bapak Ibu, kedua-duanya sah. Yang mana menurut Bapak Ibu yang memudahkan mau materai tempel atau materai elektronik. Silahkan nanti ditentukan sendiri. Oke, kemudian nah, kembali ke sini, Bapak Ibu paling pertama yang harus Bapak Ibu upload adalah fakta integritas. Bapak Ibu tidak bisa mengupload rencana pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran jika fakta integritasnya itu belum di-upload. Nah, nanti silakan klik cari fakta integritas yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya, kemudian silahkan upload. Nah, nanti akan ada keterangan ya di sini Bapak Ibu bisa melihat ada melihat fakta integritas yang sudah Bapak Ibu upload. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengecek open with atau download lama terbuka, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di bawah sini, download atau open new tab. Oke. Nah, nanti jika sudah ya Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengupload rencana pelaksanaan pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran. Oke, nanti Bapak Ibu akan muncul jadwalnya ya. Jadwalnya itu tadi sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan. Kalau upload ke sistem UKIN itu nanti dilaksanakan di tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Ini tidak boleh lebih 1 detik pun lewat dari tanggal 11 Februari.
Ya, kalau lebih nanti tidak bisa masuk dokumennya dan otomatis Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus uji kinerja. Nah, ketika awal membuka Bapak Ibu eh, silahkan klik edit yang ada di bawah sini. Ini kelihatannya ya, ini tidak bisa diisi apapun ya. Di awal membuka pasti seperti ini, tidak bisa diisi apapun. Nanti bisa diisi ketika Bapak Ibu klik edit yang ada di sini. Ya, silahkan klik edit, kemudian masukkan nama sekolah Bapak Ibu, kemudian masukkan NPSN-nya. Ya, silahkan nanti untuk NPSN menyesuaikan ya Bapak Ibu sesuai dengan yang berlaku di sekolahnya masing-masing atau identitas sekolahnya masing-masing. Kemudian untuk kelasnya, silahkan disesuaikan kelas, kemudian semesternya. Ya, untuk semesternya sendiri, karena ini biasanya ada ketentuan kolom ini harus lebih dari 3 atau 4 huruf. Jadi silahkan nanti bisa dituliskan seperti ini biar eh, kelasnya dituliskan dengan angka Romawi, kemudian semesternya bisa dituliskan dengan huruf huruf misalnya tulisan genap atau ganjil. Oke, karena Bapak Ibu kan melakukannya di semester genap, nanti silahkan Bapak Ibu tulis genap. Kemudian materinya silakan disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu praktekkan dan materi yang tertulis atau Bapak Ibu tuliskan di modul ajar atau RPP-nya. Nah, untuk tanggalnya sama Bapak Ibu rentangnya tadi dari 7 Januari sampai 6 Februari, rentang di mana Bapak Ibu membuat atau menyusun modul ajarnya dan juga mempraktekannya. Nah, untuk tanggal di sini Bapak Ibu bisa menggunakan tanggal di mana Bapak Ibu membuat atau mengesahkan modul ajarnya. Kemudian jenis berkas di sini ada dua. Silahkan nanti Bapak Ibu mau menggunakan yang dokumen file atau tautan Google. Kalau dokumen file berarti Bapak Ibu langsung mengupload filenya ke sistem. Nah, kalau Bapak Ibu langsung mengupload filenya ke sistem, itu syaratnya dokumennya itu dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. eh Walaupun di sini ada JPEG Doc dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu untuk modul ajarnya harus dalam bentuk PDF. Harus dalam bentuk PDF. Kemudian ukurannya maksimal 10 MB. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Ainun, untuk eh, rencana pelaksanaan pembelajarannya itu harus lengkap. Lengkap minimal tadi ada 5 komponen yang harus ada dalam modul ajar tersebut. Nah, ukurannya harus minimal atau maksimal 10 MB. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya dokumennya terlalu besar, Bapak Ibu bisa menggunakan tautan Google Drive. Kami tidak terlalu menyarankan metode untuk kompres dokumen ya Bapak Ibu karena bisa jadi akan mengurangi kualitas keterbacaan dokumen Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di atas 10 MB, nanti silahkan gunakan link tautan Google Drive. Berarti ininya diganti. Nah, ini diganti menjadi tautan Google. Kalau masih menggunakan dokumen, nanti bisa klik ini upload. Tapi sekali lagi, kalau menggunakan dokumen, perhatikan ukurannya tidak lebih dari 10 MB dan juga pastikan dalam bentuk PDF. Oke, nah kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menautkan tautan Google, itu dipastikan Bapak Ibu tautannya dari link eh, Google Drive ya, dari link Google Drive yang setting share-nya sudah Bapak Ibu buka agar bisa dilihat secara umum ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya Bapak Ibu di linknya itu tidak Bapak Ibu share secara umum,
Eh, Kalau untuk pelaksanaan UKIN sekarang, itu sistemnya sudah ditingkatkan, sudah diupdate. Itu kalau setting linknya, saya contohkan ya, setting linknya misalnya Bapak Ibu tidak buka secara umum, nanti eh, nanti tidak akan bisa masuk. Ya, ini misalnya saya belum buka secara umum, saya salin misalnya linknya. Nah, ini masih dibatasi ya. Oke, saya tunjukkan. Kalau misalnya disalin di sini nanti, ketika Bapak Ibu simpan, oke, nanti ada tulisan seperti ini. Bahwa Bapak Ibu linknya kalau ada masalah seperti ini berarti ada masalah di linknya. Masalahnya salah satunya adalah tidak dibuat settingnya belum dibuat secara publik. Ya, ini bisa salah satu cara untuk mencegah Bapak Ibu barangkali lupa dan lain sebagainya. Sistemnya sudah disempurnakan sedemikian rupa, jadi tidak ada lagi nanti yang tidak bisa dibuka. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengupload file em, nah, ketika mengupload file, pastikan untuk mengubah setting ya, ini saya tunjukkan sekalian. Di sini pastikan menggunakan anyone with the link. Jadi siapapun yang punya link bisa membuka, kemudian copy linknya dan klik dan. Em, untuk beberapa email Bapak Ibu, kami tidak menyarankan, tadi mungkin sudah disampaikan ya, tidak disarankan menggunakan akun belajar.id. Jadi ini akan kami sampaikan bahwa kemarin dari peserta yang tidak lulus itu ya, hampir mayoritas itu adalah guru pendidikan agama Islam yang menggunakan email belajar.id. Ya, 90% tidak lulus gara-gara itu. Karena ketika dia cek ya bisa dibuka ketika dia cek, tapi ketika orang lain di luar email tersebut tidak bisa dibuka. Oke. Nah, nanti jika sudah silahkan klik simpan. Oke, nanti kalau berhasil Bapak Ibu akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa klik lihat ya, lihat dokumen yang Bapak Ibu upload. Oke. Eh, kalau seperti ini sudah bisa diakses ya, tapi dokumennya terlalu besar, jadi tampilannya seperti ini. Nah, atau Bapak Ibu misalnya dokumennya itu sudah jadi satu ya, lampiran-lampirannya sudah jadi satu, boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak jadi satu, Bapak Ibu pastikan yang di copy adalah linknya, link folder, link foldernya. Misalnya ini, saya contohkan. Oke. Nah, nanti akan muncul dokumen apa saja yang ada di link tersebut. Nah, Bapak Ibu, salah satu pembaruan dari sistem, ya, salah satu pembaruan dari sistem UKIN untuk batch 4 ini adalah pertama Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan format doc ya. Jadi mungkin biasa ada yang isinya masih doc, mungkin pikirnya sambil diupload nanti masih bisa saya sesuaikan. Itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau di luar, kalau misalnya dalam folder itu terdeteksi ada dokumen yang bukan PDF, dia tidak mau tersimpan. Misalnya begini ya.
eh Oke, misalnya, ya sebentar Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ada folder yang tidak ada isi PDF-nya. Nah, kita coba itu nanti akan tertolak. Nah, akan muncul data tidak bisa tersimpan. Berkas rencana pembelajarannya itu harus minimal ada satu file PDF. Ya, oke. Eh, jadi betul-betul dipastikan sudah sesuai ya Bapak Ibu. Dan kami selalu menekankan kepada Bapak Ibu, jika sudah melakukan upload senantiasa dicek dokumennya. Nah, selain itu Bapak Ibu, ini biasanya ada mahasiswa yang dalam tanda kutip nakal ya, ingin mengupload file folder kosong dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu karena sistemnya sudah betul-betul dibuat ketat. Jadi ketika tidak ada isi dalam folder itu sudah tidak bisa diupload lagi. Kemudian misalnya ada yang nakalnya begini, dia upload satu file PDF ya, atau file PDF isinya belum sempurna. Ya, nanti saja saya sempurnakan, kan belum masa penilaian. Nah, nanti masa penilaian dia mengganti file tersebut. Nah, itu juga tidak bisa Bapak Ibu, karena yang data terekam di sistem ini adalah data yang terakhir Bapak Ibu upload ya. Bapak Ibu upload ketika sistemnya belum tertutup. Jadi kalau misalnya nanti ternyata Bapak Ibu misalnya filenya misalnya saya salah di sini misalnya. Ini salah, terus saya hapus ya. Saya hapus kemudian saya upload lagi. Ketika mengupload lagi, pastikan lakukan edit link yang ada di sini. Pastikan linknya terbaru. Nah, ini hanya bisa dilakukan sebelum masa proses upload berkas itu selesai. Tadi kembali lagi diberikan masa upload itu hanya sekitar 5 hari ya, 4 sampai 5 hari. Kalau sudah lebih dari tanggal 11 sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu edit linknya dan Bapak Ibu sempurnakan. Oke. Karena proses Bapak Ibu mulai dari rekaman sampai dengan mengupload ke berkas lumayan lama ya Bapak Ibu ya. Ada waktu spare kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi kami harapkan betul-betul dipersiapkan, jangan nanti mepet-mepet baru Bapak Ibu buru-buru untuk mempersiapkan. Oke, nah ini When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. ini sering salah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua komponen. Nah, ada dua komponen, rencana pelaksanaan pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini perhatikan. Di sini rencana pelaksanaan pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran, kalau dia warnanya biru seperti ini, berarti dia adalah tab yang aktif. Ya, artinya halamannya ini sedang Bapak Ibu buka. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengupload video pelaksanaan pembelajaran, maka Bapak Ibu silakan pilih
klik video pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini ada keterangan ya, video pelaksanaan pembelajaran. Silahkan betul-betul dibaca ya, hati-hati. Kemudian tulisan yang berwarna biru pindah ke video pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kami tekankan karena masih banyak yang sering salah. Justru RPP yang sudah diupload itu diganti dengan video. Sehingga ketika kita monitoring, ini yang belum upload video, nanti protes saya sudah upload Pak. Nah, ketika dicek lagi ternyata yang bersangkutan menghapus modul ajarnya diganti dengan video karena salah upload tadi. Jadi pastikan keterangannya adalah video pelaksanaan pembelajaran dan pastikan tulisan video pelaksanaan pembelajaran sudah berwarna biru. Itu dua indikator yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berhati-hati ketika mengupload video pelaksanaan pembelajaran. Nah, sama ketika Bapak Ibu membuka tadi, di sini itu Bapak Ibu silahkan klik edit. Nah, silakan dilengkapi nama NPSM dari pokok tanggalnya silakan disesuaikan dengan tanggal Bapak Ibu menyelesaikan proses rekaman. Kemudian untuk jenis berkasnya hanya bisa tautan Google ya. Jadi kebijakan upload dokumen video pembelajaran mulai dari Reteker batch 3 kemarin itu sudah tidak diperkenankan menggunakan YouTube ya. Sekali lagi, kalau sebelum-sebelumnya itu masih bisa menggunakan YouTube, tetapi di Reteker batch 3 kemarin itu sampai dengan Bapak Ibu batch 4 ini sudah tidak bisa menggunakan YouTube. Jadi yang diupload adalah link video yang ada di Google Drive. Oke, jadi tidak perlu diupload ke YouTube ya, cukup diupload ke Google Drive. Nah, ketika Bapak Ibu copy dan paste ke aplikasi ini, ya, Bapak Ibu harus hati-hati lagi karena yang bisa di-upload itu bisa di-upload adalah link filenya. Kalau khusus video adalah link filenya. Oke, bisa diperhatikan kalau khusus video adalah link filenya. Nah, ini akan saya tunjukkan ya. Ini saya menggunakan link file, tapi nanti akan gagal ya karena video ini itu di bawah ketentuan durasinya. Nah, sistemnya juga bisa mengukur durasi Bapak Ibu. Nah, ini saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Ini saya sudah mengupload linknya, tetapi videonya itu durasinya masih di bawah standar. Nah, ini durasi di bawah minimum, durasinya hanya 3 menit 84 detik. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengupload file yang di bawah durasi. Jadi sistem ini betul-betul sekarang diperketat ya Bapak Ibu untuk menghindari kesalahan-kesalahan teknis. Oke, jadi nanti dipastikan Bapak Ibu mengupload sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Bu Ainun, durasinya berapa menit. Dan yang diupload tadi adalah file hasil editing ya. Sekali lagi adalah file hasil editing, bukan video mentahannya. Oke. Eh, saya contohkan. Ini sama dipastikan juga ya terkait settingnya karena nanti kalau tidak belum eh, bisa diakses secara publik nanti tidak bisa tersimpan. Oke.
Nah, ini berhasil disimpan. Nanti ada keterangan durasi, durasinya berapa. Jadi bisa dicek. Oke. Jadi Bapak Ibu itu tadi dua hal ya, walaupun kelihatan simpel, tapi Bapak Ibu tetap harus hati-hati dalam mengupload dokumen karena sudah menjadi fakta bahwa banyak yang tidak lulus UKM PPG karena persoalan kesalahan teknis yang ada dan sistem juga mulai kemarin sudah betul-betul dipersiapkan agar bisa menjadi deteksi dini kalau misalnya ada yang belum sesuai dengan ketentuan, tetapi kami tetap anjurkan Bapak Ibu silahkan melakukan checking ulang terhadap dokumen yang sudah Bapak Ibu upload. Apalagi prosesnya nanti ada kurang lebih 5-6 hari tadi ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Nanti kami harapkan Bapak Ibu betul-betul mempersiapkan secara matang karena Bapak Ibu juga bisa dikatakan beruntung ya karena proses mulai dari pembuatan video sampai dengan upload itu waktunya sangat lama. Ini salah satu angkatan satu-satunya angkatan yang durasi pembuatan video kinnya juga lama ya. Ya, salah satu hikmah di balik musibah ya untuk ini. Oke, jadi Bapak Ibu nanti sudah tidak ada lagi alasan Bapak Ibu keliru, Bapak Ibu salah, apalagi kalau ada alasan belum sempat untuk membuat video. Oke, nah jika sudah selesai, ya Bapak Ibu bisa kembali, kemudian Bapak Ibu bisa keluar. Nah, Bapak Ibu ini bisa dicicil ya, bisa mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran dulu, fakta integritas, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan video pelaksanaan pembelajaran, tentunya di masa upload dokumen tadi. Kalau di luar masa upload dokumen, eh, apalagi sebelum masa upload dokumen halaman ini, walaupun identitas Bapak Ibu gunakan itu sudah benar, nanti tidak akan eh, bisa untuk Bapak Ibu upload atau masuk ke halamannya. Oke, untuk UKIN, Bapak Ibu kita anggap selesai ya. Untuk proses UKIN, tadi sudah disampaikan secara teknis bagaimana menyusun dokumen-dokumennya, menyusun video pembelajarannya sampai mengupload ke sistem. Nah, yang tidak kalah penting adalah